Dua orang dari Tanah Suci tahu? Di Qin Yichen Feng 1000 Sue baru saja memasuki aula besar. Seorang wanita berpakaian pelayan maju, dan bertanya sepenuhnya. Qin Yichen mengangguk, dan mengeluarkan Divine Jade, yang melambangkan identitas Tai Hao. Dua orang tolong ikuti aku. Ketika saya melihat Divine Jade, banyak orang di sekitar saya tiba-tiba terpesona, dan pelayan itu membungkuk. Meskipun semua orang Tanah Suci Agung harus membayar biaya masuk untuk masuk ke sini, sebagai murid dari 3 Tanah Suci Agung, mereka masih memiliki beberapa keistimewaan yang baik. Bahkan di gedung batu giok kuno, mereka semua memiliki tempat. Di bawah bimbingan pelayan, 3 orang tertarik dari lorong samping. Melalui koridor, Anda dapat dengan jelas melihat kerumunan orang di aula besar. Sebelum berjalan ke aula samping, pelayan itu membungkuk dan kemudian mundur. Qin Yichen mengalihkan pandangan dan menemukan ada banyak siluet duduk di aula, dan ada banyak orang yang dikenalnya. Mu Yanfeng, Li Yuanba dan yang lainnya ada di antara mereka. Kakak Qin, ketika melihat Qin Yichen masuk, banyak murid Tanah Suci di aula samping semua berdiri dan memberi hormat. Beberapa rekan magang, silakan duduk. Qin Yichen juga tersenyum mengangguk, tidak bangga dipromosikan menjadi putra suci. Saudara muda Qin, duduklah di sini. Mu Yanfeng juga memberi isyarat ke Qin Yichen sambil tersenyum. Kakakmu, Qin Yichen mengangguk, dengan tangan kecil di tengah angin dan salju, berjalan ke posisi di samping Mu Yanfeng dan duduk. Setelah beberapa kata percakapan, tatapan Qin Yichen melirik dari depan. Di depan aula samping ini adalah tempat lantai lelang rumah lelang berada, dan di sampingnya, ada 5 aula samping sebesar ini. Mata tajam Qin Yichen menyapu aula samping, dan segera, matanya terkonsentrasi di aula samping di kiri depan, hanya untuk melihat ada banyak siluet di aula besar. Di barisan depan mereka, seorang pemuda berjubah biru duduk kokoh di dalamnya. Wajah pemuda itu kurus, tetapi matanya sangat tajam. Perasaan penindasan menjulang dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari Mu Yanfeng. Itu adalah putra suci dari Tanah Suci Zhao Tian, Lin Fengying. Suara Mu Yanfeng juga terdengar di telinga Qin Yichen. Lin Fengying, ada senyuman di mulut Qin Yichen, dan dia menangis dalam hati. Orang ini yang menjadi tuan Tanah Suci Zhao Tian kemudian bertemu dalam situasi ini. Apa yang membuat Qin Yichen agak terkejut adalah bahwa di samping Lin Fengying, dia melihat siluet yang sudah dikenalnya. Yue Hua Sein Fisike, Kiao Yue. Seolah-olah Anda memperhatikan tatapan Qin Yichen, pandangan Lin Fengying datang. Di belakangnya, seorang lelaki tua yang berpakaian pena tua membungkuk kepadanya untuk beberapa kata, dan wajah Lin Fengying bersinar karena terkejut. Warna, langsung menghadap Qin Yichen mengangguk. Kali ini bahkan jaringan netter semu putra suci Xuanwu telah tiba. Mu Yanfeng berdiri, menunjuk ke aula besar lainnya, dan berkata kepada Qin Yichen. Apakah tidak ada tanah suci? Ada sentuhan keheranan di mata Qin Yichen. Tampaknya daya tarik Ling Tianzi cukup besar. Dia bahkan tidak mengetahuinya. Dan dia mendapatkan tanah suci jauh melampaui batas 3 tanah suci besar. Berita, dan mengutus putra suci untuk datang. Ketika Qin Yichen melihat jaringan netter yang mendalam, tiba-tiba ada keributan dari belakang satu sisi. Menyadari motivasi ini, Qin Yichen menoleh sedikit penasaran. Bahkan ketika dia melihat bahwa di bawah kepemimpinan beberapa pelayan cantik, beberapa siluet muncul di hadapannya. Di antara beberapa siluet, yang paling mencolok adalah pemuda berjubah putih di tengahnya. Pria itu tampak seperti keesokan harinya, dan ada perasaan tertekan karena berjalan-jalan. Dia adalah putra suci sinar cahaya tanah suci, Chen Feng. Itu putra suci sinar cahaya tanah suci, Chen Feng, Mu Yanfeng, yang berada di sisi wajahnya, menenangkan wajahnya dan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, kamu harus berhati-hati terhadap orang ini. Jika Anda bertemu nanti, Anda dapat bersembunyi, dan mencoba untuk tidak berkonflik dengannya. Nama orang itu putra suci keluar dari pembantaian. Mendengarkan kata-kata serius Mu Yanfeng, mata Qin Yichen sedikit menyipit, mengangguk. Di bawah bimbingan pelayan, seluruh kelompok sinar cahaya tanah suci datang ke aula di sebelah aula samping tanah suci Taiha. Tetapi setelah pelayan itu turun, mereka tidak berniat untuk memasukinya. Apakah ini anak yang mengalahkan Ling Tuya? Tiba-tiba, suara samar bergema, dan Chen Feng, yang mengenakan pakaian putih, muncul di depan aula samping tanah suci Taihao. Pada saat dia muncul, tekanan yang luar biasa mengalir keluar, menutupi seluruh aula tanah suci Taihao. Di bawah paksaan ini, semua orang merasa seolah-olah membawa gunung, bahkan bernapas. Semua menjadi sangat sulit. Rumah lelang yang semula hidup dan luar biasa itu tampaknya menjadi lebih sunyi karena paksaan ini. Garis pandang datang dengan ngeri. Saat melihat siluet putih, banyak orang tiba-tiba menyusut dan mengalihkan pandangan mereka. Ada juga beberapa orang yang berani, dengan senyum main-main, memandang ke arah orang-orang di aula samping tanah suci Taiha. Kontradiksi antara sinar tanah suci dan tanah suci Taiho bukanlah rahasia. Meskipun tanah suci Taiho menjadi pusat perhatian selama ini, masih ada celah besar jika dibandingkan dengan sinar tanah suci. Tanda seru.
Tanda seru. Kaisar tingkat menengah benar-benar lemah. Dan aku tidak tahu betapa bodohnya pemborosan itu. Tapi dia dibunuh oleh bocah bau susu. Mata Chen Feng seperti obor. Seolah-olah itu disengaja. Dan nafas seperti itu ternyata menekan Qin Yichen. HMPH. Mu Yanfeng tampak kedinginan. Mendengus dingin. Dan napas yang kuat keluar. Mengimbangi tekanan yang menakutkan. Dan pada saat ini, banyak murid tanah suci yang terlalu suci dapat bernapas. Mata mereka menatap siluet putih dengan ngeri. Di bawah paksaan barusan, siluet putih itu seperti pembunuh kulit putih. Mengguncang hati mereka. Sungguh konyol bahwa monster yang membantai keluarganya sendiri dengan warisan bisa menjadi putra suci tanah suci. Saat Mu Yanfeng hendak berbicara, di sampingnya, suara Qin Yichen tiba-tiba beredar. Dia, siapa anak itu? Beraninya kau berbicara dengan putra suci Chen? Mungkinkah anak itu terlalu suci untuk melihat tanah suci selama ini? Sangat bangga. Suara Qin Yichen sama sekali tidak kabur, dan bahkan ada jejak True Origin di dalamnya. Tiba-tiba, ada keributan di seluruh bidang lelang. Atas nama Chen Feng, di dalam ranah tanah suci, tidak ada yang diketahui semua orang. Dan mereka yang berani berbicara dengannya seperti ini jarang terjadi di seluruh wilayah tanah suci.